Lalu pembahasan hamalatul arsy, apa yang dimaksudkan dengan arsy, apa yang dimaksudkan dengan menjunjung arsy fi qoulihi ta'ala wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Setelah malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. 8 orang ini sesuai dengan jumlah mata angin, 8 arah. 8 arah. Jadi 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy, memiliki singgasana, sehingga dia duduk di atas arsy tersebut, di atas singgasana tersebut seperti raja-raja? Maka di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, qala ahlul lahiri al-harfiyun, telah berpendapat segolongan ulama yang mengartikan Al-Quran secara letterlek. Na'am, lahu sam'un wa basarun wa yadun wa rijlun wa ghairu dzalika minal a'la. Benar. Tuhan itu memiliki pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, dan memiliki anggota tubuh. Ketika disebutkan dalam ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, Tuhan itu memiliki singgasana, dan dia berada di atas singgasananya seperti raja-raja. Ia memiliki pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki serta seluruh anggota tubuh. Pendapat tersebut dinisbatkan kepada Abi Amir Al-Qurashi yang menjelaskan bi anna Allah mithli wa mithluka fi hay'atihi wa suratihi. Allah itu sama seperti wujud keberadaanku dan wujud keberadaanmu, memiliki bentuk dan memiliki gambar. Ini menurut pendapat siapa? Menurut pendapat ahlul lahiri al-harfiyun, atau menurut pendapat Abi Amir Al-Qurashi. Lalu menulis tidak membenarkan. Wa hadza mustahilun li'annahu law kana jisman la dzakara ila makanin. Pendapat para ulama letterlek atau pendapat Abi Amir Al-Qurashi itu tidak benar, mustahil. Kalau Tuhan itu memiliki jisim, memiliki bentuk, memiliki ragam, maka pasti dia butuh kepada tempat. Wal khaliqu la yaftakiru ila syai'in. Sedangkan Tuhan atau pencipta tentunya dia tidak memiliki sifat butuh, tidak akan pernah membutuhkan kepada sesuatu. Kalau Tuhan itu bersinggasana di atas arsy, berarti dia butuh tempat. Tuhan itu tidak memiliki sifat butuh, bahkan segala sesuatu yang butuh kepada dia. Dari sisi yang lain, wa ayyawat yalzimu ala hadza an yakuna al-makanu qadiman wa la qadima illallah. Kalau dia bersinggasana di atas arsy, berarti singgasana itu sendiri qadim. Yang qadim ada 2. Itu sama dengan menyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang qadim itu hanya 1. Dialah Allah. Dialah sang pencipta.
selain dari Dia itu diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan segala alam ciptaan. Wa qala akharu, menurut pendapat yang lain, nahnu la na'lamul arsya wala kaifa yuhmalu wa ma kallafana Allahu bi ma'rifati dzalik wa hadzal qaul wal ahwatu ala haddi ta'biril fuqaha'i al-atqiya. Menurut pendapat yang lain, kami tidak memahami tentang arus, kami tidak mengetahui tentang arus. Yang jelas, arus itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka cukup. Kami percaya. Tapi tidak ada kewajiban untuk memaksakan kehendak memahami arus itu apa, mengetahui arus itu apa. Dan juga bagaimana arus itu dipikul oleh 8 malaikat atau dibawa oleh mereka di atas kepala-kepala mereka. Wa ma kallafana Allah bi ma'rifati dzalik. Dan Allah tidak memaksa kepada kami untuk memahami, mengetahui hakikat arus. Yang jelas kami percaya karena arus itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa indama ta'ammalna fi ma'na hadhihi al-ayah awha lana as-siyaqu bi anna al-murada min al-'arsy al-milku wal istilahu. Ketika kita merenungkan ayat tersebut, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, maka dari susunan kata dari ayat itu hendak menjelaskan ars itu artinya al-istilah, kekuasaan Allah meliputi arsnya. Ars itu sebagai milik Tuhannya. Kama sabaqatil isyaratu ila dzalika inda tafsiril ayah 54 min suratil A'raf. Sebagaimana keterangan tersebut didukung oleh surat Al-A'raf ayat 54. Maka yaqulullah ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasida wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ayat ini menjelaskan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu artinya langit dan bumi dimiliki oleh Allah. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dia bersemayam. Arti bersemayam tidak bisa diartikan secara letterless. Dia menguasai di atas arsy-Nya, atau dia memiliki arsy-Nya, dan dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maka proses pergantian siang dan malam ini tidak ada masa, tidak ada hambatan. Siang itu keluar dari malam, malam itu keluar dari siang. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Maka semua apa yang ada di alam ciptaan itu dimiliki oleh penciptanya, tunduk kepada penciptanya. Yang berlaku adalah aturan penciptanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Yang memiliki wewenang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebagai pencipta.
dan dia pula yang memberlakukan urusan. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Artinya dia adalah zat yang sempurna secara mutlak, tidak memiliki kekurangan. Maka semua yang telah diciptakan oleh Allah itu dimiliki olehnya, dan dia yang memberlakukan aturan, maka semua mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penjelasan surat Al-A'raf ayat 54 semakin jelas bahwa arsy itu adalah suatu wujud keberadaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kekuasaan Allah meliputi kepada arsy-Nya. Dan arsy itu sebagai miliknya. Wa yus'iru bidzalika ma jaa'a fi ihda khutabi nahjil balaghah. Walaula iqrarus samawati lillahi birrububiyyati wa iz'anuhunna bit-tawa'iyah lamma ja'alahunna mawdi'an li'arsyihi. Dalam kitab Nahjul Balaghah Maulana al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau menjelaskan bahwa langit bersama isinya telah berikrar kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Dia. Dia sebagai pencipta, Dia sebagai pemilik, dan Dia yang memberlakukan urusan serta mentaati perintah-perintahnya. Apabila tidak seperti itu, maka tentunya Dia tidak diciptakan dalam arsy-Nya. Berarti arsy ini kekuasaan Allah. Arsy itu adalah milik Allah, dan arsy itu mematuhi terhadap semua yang telah diperintahkan oleh Allah. Ay laula tasarrufuhu ta'ala fis samawati kaifa yasha'u lamma kanat milkan lahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menguasai secara keseluruhan terhadap langit-langit yang diciptakan olehnya, maka tentunya langit itu bukan sebagai miliknya. Langit itu mentaati perintah Dia, mengikuti aturan Dia, dan Dia memberlakukan urusannya pada langit-langit tersebut. Berarti as-samawat, berarti langit-langit itu sebagai milik Dia, sebagai milik Allah. Fatasarruful mutlaqu dalilul milki. Jika Allah memberlakukan urusan secara mutlak, maka itu sebagai bukti langit itu sebagai milik Dia, sebagai milik Allah. Kama annal milka yastad'i hadzal tasarruf. Maka semua yang telah dimiliki, pemiliknya itu memiliki hak penuh untuk melakukan segala sesuatu. Itu jelas, dan itu bisa dimaklumi. Maka sesuai dengan dasar tersebut, wa alaihi yakunu qawluhu ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 17, pada hari kiamat setelah para malaikat berada di seluruh penjuru, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu, memiliki makna yang jelas sekaligus sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Apabila langit dan bumi lenyap, apakah lenyap pula kekuasaan Allah? Apakah lenyap pula Allah itu sebagai pemilik? Sehingga Dia tidak lagi sebagai pemilik, sehingga Dia tidak lagi memberlakukan urusan. Apakah seperti itu?
Walam yabqa min syai'in yusaytiru alaih. Jadi ketika itu tidak ada urusan yang diberlakukan oleh dia. Wa ajaba subhanahu kallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas pertanyaan tersebut, tidak begitu. Inna hunaka makhlukan akhara ghairas samawati wal ardi wa huwa ibaratun an tamaniyati aqwanid. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ciptaan yang lain selain dari ciptaan langit dan bumi. Itulah yang diistilahkan an tamaniyati aqwanid. Artinya, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy. Hakikat 8 malaikat yang menjunjung arsy kita tidak harus tahu, kita percaya. Di arsy itu sebagai miliknya. Dia memberlakukan urusan atasnya. Jadi setelah kiamat tetap dia sebagai pemilik. Tetap dia memberlakukan urusan. Arsy itu sebagai milik Allah. Allah memberlakukan urusan pada arsy-Nya. Arsy ini apa? Dikisahkan dalam ayat tersebut. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu. Jadi arsy itu tetap ada. Arsy itu dijunjung oleh 8 malaikat. Yang memberikan suatu makna bahwa kepemilikan itu selalu ada dan dia memberlakukan urusannya. Wa hiya fi amanin wa salamin min ayyi khalalin. Tentunya sekalipun kiamat itu terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna secara mutlak. Dia sebagai pemilik, dia sebagai penguasa, dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam keagungan zatnya, kesempurnaan zatnya. Ya tasarrafu biha subhanahu kaifa yasha'u ba'da tadmiril ardi was sama'. Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan semua urusan. Walaupun langit dan bumi itu sudah dibinasakan, urusan itu tetap berlaku. Taqulu hadza kafikratin istawhaynaha min kalimati yahmilu. Wa hadhil fikratu kama tara mumkinatun fi dzatiha. Mengapa pendapat itu dikemukakan? Karena ayat tersebut menjelaskan wa yahmilu. Wa yahmilu ini merupakan suatu pendapat yang menjelaskan bahwa di hari kemudian nanti sekalipun langit dan bumi itu dibinasakan, arsy itu tetap ada. Arsy itu akan dibawa oleh malaikat-malaikat Allah. Yauma idzin tu'araduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Tu'radul khalaiqu 'ala Allah yaumal qiyamati bil hisab. Wa tawfiyatu kulli 'amilin jazaa'u 'amalihi. Maka ketika itu semua dipaparkan kepada Allah untuk diproses dan untuk dibalas. Maka setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi. Apabila perbuatan itu baik akan dibalas dengan pahala, apabila perbuatan itu buruk akan dibalas dengan siksaan. Tidak ada
sesuatu yang hilang. Wa huwa subhanahu a'lamu biman ihtada wa man dhalla an sabilihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha mengetahui siapa para hamba yang telah beriman atau yang telah diberi petunjuk, dan siapa pula dari para hamba yang tidak beriman atau sesat dari jalan yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.